Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan kembali untuk belajar tematik. Kita masih tetap di tema 6, cita-citaku, atau tema 4F. Subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Pembelajaran yang kita pelajari kali ini yaitu pembelajaran 1 dan 2. Silakan kalian buka buku paketnya dan alat tulisnya ya. Silakan kalian buka halaman 81. Nah, pada pembelajaran 1 ini subtema 3 yaitu tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Itu muatan bahasa Indonesia, kalian tulis di sampingnya. Yang kedua, membuat skema pelestarian sumber daya alam hayati dalam bentuk poster. Itu IPA, kalian tulis di sampingnya ya, IPA. Ya. Nah, muatan bahasa Indonesia pembelajaran 1, mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat ya. Dalam menggunakan atau membaca puisi atau mendeklamasikan puisi itu kita harus menggunakan tanda jeda ya. Agar apa sih? Agar isi puisi dapat tersampaikan ke pendengar dengan baik. Nah, kita harus membacanya dengan lantang dan jelas. Nah, waktu untuk mengambil napas tersebut itu disebut jeda. Silakan kalian buka halaman 82 ya. Di situ ada halaman 83 yang paling atas. Nah, ini adalah ada hal-hal yang perlu kalian lakukan saat mendeklamasikan puisi ya. Nah, di sini boleh kita jelaskan tentang jeda. Jadi jeda ini adalah waktu untuk mengambil napas. Itu namanya jeda ya. Tanda jeda itu diperlukan sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi ya. Jadi hal-hal yang dapat kamu perhatikan saat mendeklamasikan puisi itu ada 4 ya. Yaitu yang pertama, lafal yang kamu ucapkan terdengar jelas. Intonasi, yang kedua, intonasi sebaiknya sesuai dengan isi puisi. Apabila puisinya tentang bersemangat, maka intonasinya juga dengan tekanan yang lebih tinggi, ya, tekanan yang semangat juga. Yang ketiga, penggunaan jeda. Nah, ini jeda ya. Jeda nanti kita jelaskan ke slide berikutnya ya. Ekspresi. Nah, ekspresi ini juga sebaiknya sesuai dengan isi puisi. Apabila isi puisinya sedih, maka ekspresi yang ditampilkan juga sedih. Nah, ini untuk jeda. Beberapa tanda jeda dalam membaca puisi. Di buku paket kalian juga sudah ada ya. Tapi ini Bu Lita kasih keterangan kembali. Tanda garis miring 1, tanda baca ini tanda baca miring 1, tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti sesaat untuk bernafas. Berhenti sesaat untuk bernafas. Nah, biasanya tanda jeda ini hampir sama dengan tanda koma. Kalau dalam teks ya, dalam teks bacaan itu sama saja dengan tanda koma, tanda garing 1 itu ya. Yang kedua, tanda miring 2 atau tanda garing 2. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti agak lama ya. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda titik ya. Jadi tanda titik. Nah, tanda garing miring 3 ya, itu memiliki arti untuk berhenti lama sekali. Berhenti lama sekali. Fungsi tanda ini, jeda ini digunakan di akhir puisi ya. Nah, biasanya tanda garing miring 1 itu untuk mengambil nafas ya.
Sedangkan untuk yang 2, maaf, dan miring 2 itu biasanya untuk berhenti dalam pergantian baris ya. Ini contoh bacalah puisi di bawah ini sebelum dan setelah diberi tanda jeda. Nah, ini adalah sebelum diberi tanda jeda, tidak ada tanda jedanya ya. Aku hanya bisa berucap terima kasih pahlawanku, kau yang telah berjuang demi bangsa, kau korbankan jiwa raga hanya untuk sebuah kata merdeka. Ini sebelum diberi tanda jeda. Nah, setelah diberi tanda jeda, ini aku hanya bisa berucap terima kasih pahlawanku, kau yang telah berjuang demi bangsa, kau korbankan jiwa raga hanya untuk sebuah kata merdeka. Nah, titik. Jadi tanda garis 3 ini adalah tanda berhenti atau bergantian bait. Sedangkan yang garis miring 2 ini ya, garis miring 2 ini adalah titik ya, tanda titik atau pergantian baris. Pergantian antara baris itu diberi tanda jeda 2 ya. Kalau ini adalah tanda koma ya. Selanjutnya muatan IPA. Kalian buka halaman 83 juga, yaitu membuat skema pelestarian sumber daya alam hayati dalam bentuk poster. Nah, ini adalah pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Ini Bu Rita ada poster. Nah, posternya ini skemanya atau isinya yaitu lingkungan yang sehat itu dapat diperoleh dengan kondisi udara yang bersih. Pepohonan yang rindang dapat memulihkan kualitas udara. Ini adalah isi dari posternya. Nah, dalam membuat poster itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, informasi dan pesan harus singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, tulisan harus dapat terbaca dengan jelas. Yang ketiga, poster dibuat semenarik dan serapi mungkin. Nah, ini adalah contoh poster. Nah, ini informasinya cukup panjang ya, tulisan kata-katanya. Nah, ini dipersingkat, ini dipersingkat menjadi marilah kita lindungi lingkungan ini dari limbah. Ya. Marilah kita lindungi lingkungan ini dari limbah. Nah, ini adalah posternya dibuat dengan informasi dan pesan yang singkat, padat, dan jelas. Nah, tulisannya ini juga dapat terbaca dengan jelas. Dan poster dibuat semenarik dan serapi mungkin. Ini semenarik diberi gambar-gambar ya. Rapi, menarik, dan jelas ya. Ini adalah contoh dalam membuat poster. Sekarang ke pembelajaran kedua, kalian buka buku paketnya halaman 86. Untuk yang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster tadi, ini sudah ada di buku paket kalian ya. Ini sudah ada di buku paket kalian. Kalian buka halaman 84. Nanti kalian garis bawahi di situ ya. Di bawah di atasnya ayo merangkum. Nanti kalian garis bawahi di situ ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran kedua, yaitu yang pertama, mendeklamasikan puisi dengan lafal dan intonasi yang benar bahasa Indonesia. Yang kedua, menjelaskan dan membuat karya seni kolase dengan teknik yang benar SBDP. Yang ketiga, menjelaskan dan mempresentasikan pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar IPA. Ya. Jadi bahasa Indonesia, SPDP, dan IPA. Kalian tulis di sampingnya seperti biasa ya. Nah, langkah mendeklamasikan puisi dengan baik. Kalian baca halaman 86. Nanti kalian baca ya. Baca teks dengan judul berprestasi di tengah keterbatasan materi. Ini mungkin bisa menginspirasi kalian, bisa bermanfaat buat kalian untuk memotivasi kalian agar gigih dalam meraih cita-cita ya. Nanti kalian baca, nanti kalian bisa ambil sisi baiknya dari teks tersebut ya.
Nah, ini Burita kembali lagi ke langkah mendeklamasikan puisi dengan baik. Saat mendeklamasikan puisi, kita tentu menginginkan agar pendengar dapat memahami isi puisi dengan baik. Mendeklamasikan puisi itu berarti membacakan puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai. Ya, Burita ulangi, mendeklamasikan puisi itu berarti membacakan puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai. Apa saja sih langkah-langkahnya? Yaitu yang pertama, memahami isi puisi. Yang kedua, memberikan tanda jeda. Tanda jeda yang sesuai itu yang Burita berikan tadi ya. Yang ketiga, memperhatikan intonasi. Intonasi itu apa? Tinggi, rendahnya, nada. Yang kedua, tempo. Tempo itu cepat lambatnya pengucapan kata-kata. Dan yang ketiga, irama. Panjang pendek bunyi serta kemerduan bunyi. Serta pelafalan. Pelafalan itu cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa saat membaca puisi. Dan yang terakhir, memperhatikan mimik. Mimik mukanya, ekspresinya seperti apa ya. Kalau puisinya tentang kesedihan, berarti mimiknya harus muka-muka wajah-wajah sedih ya. Kalau tentang semangat, berarti mimiknya atau wajahnya dengan penuh semangat ekspresinya ya. Selanjutnya, karya seni kolase muatan SBDP. Kalian buka halaman 88 ya. Nah, ada beberapa barang bekas yang memiliki nilai jual. Nilai jual ini maksudnya nilai yang barangnya bisa kita jual dan menghasilkan uang ya. Jika diolah, nah barang bekasnya ini jika diolah menjadi karya seni. Misalnya apa? Misalnya kalender, majalah, dan koran bekas ya. Kalender, majalah, dan koran bekas ini bisa kita olah menjadi karya seni dan bisa menghasilkan nilai jual. Nah, bahan alami juga memiliki nilai jual jika kita memanfaatkannya dengan baik dan bijak ya. Contohnya apa? Contohnya daun dan rantai kering, biji-bijian atau bunga kering. Kita dapat memanfaatkan semua bahan tersebut menjadi bahan kolase. Ya. Nah, kolase itu apa sih? Kolase adalah seni menempelkan potongan kertas atau bahan alam sesuai pola. Nah, seperti ini ya contoh kolase, ini dari daun ya. Ini dari boleh pecah dari kulit telur atau dari biji-bijian atau bunga kering ya. Bisa dimanfaatkan. Dan kolase ini termasuk karya seni rupa, sebuah karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan beraneka perpaduan bahan ya, seperti kertas, kain, kaca, logam, pecahan keramik yang ditempelkan pada permukaan gambar. Itu sudah ada ya di buku paket kalian halaman 88. Selanjutnya, nah ini adalah langkah-langkah membuat kolase cita-cita. Nanti kalian pelajari ya. Untuk membuat kolase ini tidak perlu kita lakukan hari ini ya. Insya Allah hari Kamis atau nah kita lihat aja nanti ya. Jadi bikin karya seni kolase apa tidak ya. Selanjutnya ke pembelajaran kedua, muatan IPA. Muatan IPA kalian buka halaman 89 ya. Nah, upaya pelestarian makhluk hidup. Ya. Populasi beberapa jenis hewan dan tumbuhan itu menjadi semakin langka. Apa sih penyebab kelangkaan populasi tersebut? Nah, untuk hewan yaitu karena sering diburu. Hewan itu sering diburu. Diburu untuk apa? Untuk dijual, untuk sebagai hewan peliharaan, digunakan sebagai hiasan ya, seperti
seperti itunya rusa ya. Tanduknya rusa biasanya dibuat hias-hiasan serta obat. Kalau tumbuhan apa kok semakin langka, yaitu dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya, tanpa adanya budidaya kembali ya. Makanya semakin langka. Yang kedua, membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. Ya, hewan juga berkembang biaknya itu membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak singkat ya. Membutuhkan waktu yang lama. Kalau tumbuhan juga sulit berkembang biak. Ada yang mudah, ada yang sulit. Yang ketiga, habitat dirusak oleh manusia, misalnya dibakar. Ya. Misalnya dibakar. Nah, hutan-hutan. Hutan itu apabila dibakar oleh manusia, maka habitat atau tempat tinggal hewan itu maka akan semakin rusak ya, dan hewan juga semakin punah akibat terjadinya kebakaran tersebut. Yang selanjutnya tumbuhan. Nah, tumbuhan ini terkena hama. Ya, kalau tumbuhan semakin lama semakin sering terkena hama, maka tumbuhan ini akan mati ya, sulit berkembang. Makanya ini nanti menyebabkan tumbuhan menjadi langka. Yang keempat, tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Sedangkan untuk tumbuhan mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Misalkan terjadinya kemarau panjang, kan kering terus ya. Makanya tumbuhan banyak yang mengakibatkan mati, kering ya. Makanya itu akan sulit atau menyebabkan hewan dan tumbuhan menjadi langka ya. Nah, ini adalah bagaimana sih kondisi lingkungan pada gambar berikut. Nah, ini kondisi lingkungannya. Lingkungan ini adalah sebuah hutan. Hutan ada yang kebakaran, ada yang ditebang pohonnya ya. Nah, apa upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan lingkungan tersebut? Ya, ini tumbuhannya sudah habis, sudah hilang. Apa ini ditebang, ini ada yang ditebang ya, dimanfaatkan secara berlebihan oleh manusia, ada yang dibakar ya. Nah, apa sih upayanya? Nah, ini ada beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan. Di buku paket kalian nggak ada ya, silakan nanti kalau mau catat silakan dicatat atau bisa diingat bahwa pelestarian yang dapat kita lakukan agar hewan atau tumbuhan itu tidak semakin punah atau langka. Maka yang pertama, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Yang kedua, penangkaran dan hewan dan tumbuhan langka. Dan yang ketiga, pelestarian secara in situ dan ex situ. Nah, ini kalian catat ya. In situ dan ex situ. In situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya. Ini in situ, pelestarian di dalam habitat aslinya. Seperti apa? Cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Untuk keterangan ini sudah dijelaskan pada buku paket kalian ya. Halaman 89. Sudah ada, sudah dijelaskan. Nanti kalian baca ya. Kalian garis bawahi yang penting-penting ya. Kalau ex situ, pelestarian di luar habitat aslinya. Seperti apa? Seperti kebun binatang. Kebun binatang kan ini dibuat oleh manusia, tidak dari alam, dibuat buatan. Nah, ini adalah contoh pelestarian ex situ ya. Kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium ya. Ini nanti kalian catat. Nanti Bu Lita kasih atau share di Bu Lita share di grup ya, biar kalian mudah untuk mencatatnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Bu Lita. Kurang lebihnya Bu Lita mohon maaf. Untuk tugas atau latihannya nanti Bu Lita sampaikan di grup saja ya, biar jelas. Jazakumullah khairan katsir wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.